Sidang kasus perceraian lanjutan antara Ruben Onsu dan Sarwenda belum membuahkan hasil yang jelas. Hal itu terjadi lantaran alamat Sarwenda yang tidak sesuai. Keduanya pun kompak absen dalam sidang perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta itu. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan sidang menjadi berlarut-larut karena kesalahan alamat tergugat yakni Sarwenda. Ya, jadi agenda sidang hari ini masih panggilan terhadap tergugat, dan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama, tergugat tetap tidak hadir dalam proses sidang hari ini. Jadi majelis hakim masih memberikan kesempatan untuk memanggil lagi tergugat 1 minggu ke depan. Ya, 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran tergugat. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah alamat itu, alamat yang kita cantumkan di gugatan itu kan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya Sarwenda, sesuai dengan identitasnya dia di ID card, ya, di KTP, ya. Dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh tergugat sehingga dianggap panggilan itu sah. Namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima, sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini. Ya, kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kok tidak tapi kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili hari ini. Dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya dari tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalaupun tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah karena diterima oleh tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja. Banyak netizen yang menyayangkan ya pemirsa terkait gugatan cerai yang disampaikan Ruben Onsu kepada sang istri. Justru warganet banyak yang mendesak agar keduanya segera rujuk dan kembali membenahi rumah tangga mereka. Menanggapi pertanyaan rujuk atau tidaknya rumah tangga Ruben dan Sarwenda, Minola mengaku belum tahu apakah kliennya tersebut akan rujuk atau tidak. Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak. Yang bisa saya sampaikan, kita ikuti dia prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi belum bisa saya pastikan hari ini. Dalam kesempatan yang sama, Minola juga mengatakan bahwa kliennya akan menjelaskan kepada awak media mengenai apa yang sebetulnya terjadi dalam rumah tangganya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, pada waktunya setelah proses ini selesai, proses ini berakhir, klien saya berjanji bersama-sama dengan saya itu kemungkinan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi, tidak ada orang yang berspekulasi lagi tentang apa yang terjadi, dan kemudian semuanya akan dijelaskan secara terang benderang agar tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi terkait dengan masalah hal ini. Jadi nanti kalau sudah putus, kita akan buka semua mengenai apa yang teman-teman ingin tahu, apa sih yang terjadi kemarin itu, ya. Tapi kalau hari ini Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik,
ya dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini, kenapa dan bagaimana. Teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu itu. Kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan, kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan ya. Ya nggak ada perseteruan yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private ya, tapi kalau perseteruan yang naik ke permukaan kan kita sama-sama tidak melihat. Ya, tidak melihat. Artinya hal-hal yang dimana Ruben harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga tergugat, ya Ruben ada di situ. Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa semuanya ingin ini berjalan dengan baik-baik saja. Minola menambahkan bahwa Ruben Onsu cukup serius dengan gugatan perceraiannya kepada Sarwenda. Apalagi pencabutan gugatan tak kunjung dilakukan. Meski demikian, ketiga anak Ruben dan Sarwenda masih menjadi perhatian utama keduanya dalam menjalin komunikasi. Keseriusannya sampai hari ini kami masih sidang dan belum ada tanda-tanda instruksi untuk mencabut atau membatalkan proses yang sedang berjalan. Jadi dari kondisi seperti itu sampai hari ini kan kita harus melihatnya dia serius, ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ke depan hari ada perubahan-perubahan, ya kita sebagai kuasa hukum kan hanya bisa mengikuti aja apa yang diinginkan oleh klien. Komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya, karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri, ya. Karena belum ada putusan, mereka masih suami istri. Mereka masih orang tua bagi anak-anaknya, dan saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu pasti akan masih terus terjadi di antara mereka yang masih terikat suami istri sampai hari ini. Wah, sedih banget ya pemirsa mendengar pasang surut keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda ini. Mari kita doakan saja ya, agar keduanya senantiasa diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Amin.